Halo kawan pajak, kembali lagi di program Tax Formation. Kali ini, kami akan membahas mengenai tutorial pembuatan bukti potong melalui ISPT. Apa itu PPh Pasal 4 Ayat 2? PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Berikut adalah tarif dan objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2. Berikut kami akan memberikan tutorial kepada kawan pajak bagaimana cara membuat bukti potong melalui ISPT secara mudah. Selamat menonton. Klik aplikasi ISPT PPh Masa Pasal 4 Ayat 2. Klik menu, pilih koneksi database, lalu input file yang berisi data yang telah disiapkan. Masukkan password akun, lalu klik login. Pilih tahun pajak, masa pajak, dan status pembetulan. Setelah itu, klik OK, maka akan muncul tulisan SPT berhasil dibuat. Setelah itu, kembali ke menu Surat Pemberitahuan atau SPT, lalu pilih Daftar Bukti Pemotongan atau Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Setelah pop-up baru muncul, klik bagian Tambah di sudut kanan bawah, lalu akan muncul berbagai jenis bukti pemotongan atau pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Pilih bagian atas penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan sebagai contoh, lalu klik lanjutkan. Masukkan nomor bukti potong, masukkan nomor NPWP, lalu akan muncul secara otomatis nama beserta alamat atas NPWP yang telah kita input. Setelah itu, masukkan NOP dan input lokasi tanah dan atau bangunan. Klik tambah, lalu input jumlah bruto nilai sewa, maka PPh yang dipotong atau dipungut akan muncul secara otomatis sesuai dengan tarif yang telah tersedia. Setelah itu, klik simpan. Setelah muncul tulisan data berhasil disimpan, kembali lagi ke menu Surat Pemberitahuan atau SPT, lalu pilih bagian Daftar PPh Final Pasal 4 Ayat 2, menyetor sendiri. Klik tambah, maka akan muncul jenis PPh Final Pasal 4 Ayat 2 menyetor sendiri, lalu pilih atas penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan. Setelah itu, klik lanjutkan. Masukkan NTPN yang terdapat dalam surat setoran pajak, input NOP, lalu masukkan lokasi tanah dan atau bangunan. Klik tambah, lalu masukkan jumlah bruto nilai sewa, maka PPh akan terhitung secara otomatis. Klik simpan, lalu isi bagian tanggal pembayaran sesuai dengan tanggal yang terdapat di dalam SSP, lalu klik simpan. Setelah data berhasil disimpan, kembali lagi ke menu Surat Pemberitahuan atau SPT, lalu pilih bagian induk SPT, klik bagian B. Setelah itu, kita dapat mengecek data yang sudah kita input. Setelah semua data sesuai, klik bagian C dan D, lalu input tanggal SPT. Lalu, klik simpan. Setelah itu, pilih menu Lapor SPT, lalu rekam surat setoran pajak atau SSP, klik tambah, lalu pilih kode KAP, lalu pilih kode jenis setoran yang sesuai, lalu masukkan NTPN, jumlah pembayaran, serta tanggal pembayaran sesuai dengan data yang terdapat dalam SSP, lalu klik simpan. Setelah data berhasil disimpan, kembali lagi ke menu Lapor SPT, lalu rekam bukti pemindah bukuan atau PBK, input nomor bukti pemindah bukuan, jumlah pemindah bukuan, serta tanggal pemindah bukuan, lalu klik simpan. Setelah data berhasil disimpan, kembali lagi ke menu Lapor SPT, lalu pilih menu Cetakan SPT. Apabila masa pajak dan tahun pajak sudah sesuai, klik Cetak. Setelah itu, kita dapat meninjau cetakan SPT untuk dapat mengecek kembali kesesuaiannya dengan data yang telah kita input sebelumnya. Apabila seluruh data sudah sesuai,
Kembali lagi ke menu Lapor SPT, lalu pilih bagian Lapor Data SPT ke KPP. Setelah itu, klik Buat File. Pilih tempat di mana file akan disimpan, lalu klik OK. Setelah itu, file CSV berhasil dibuat.